Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun berada, kembali lagi bersama kami channel YouTube Santrilogi dalam acara obrolan santri. Alhamdulillah ini kita diberikan berkah kedatangan tamu spesial yang sangat istimewa, yaitu saya sapa dulu Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muammar Bakri LCMA. Beliau ini adalah imam besar di Masjid Al-Markaz Makassar. Iya, Ya, cukup dikenal lah beliau ini. Saya sendiri sering melihat beliau di YouTube lewat kajian-kajian di Masjid Al-Markaz. Beliau sering membawakan banyak hal tentang keislaman, tentang fikih, perbandingan fikih dan sebagainya. Mungkin Pak Sayuti ini lebih kenal lebih dekat. Iya, kebetulan beliau ini adalah dosen kami di UIN Alauddin Makassar. Waktu saya masih kuliah di sana, beliau sebagai dosen, dan sekarang alhamdulillah mungkin saya akan bacakan dulu ya profil beliau ya. Oh iya. Ya, profil beliau kemudian sahabat Santrilogi bisa mengenal lebih jauh Dr. Muammar Bakri LCMA gitu. Sekarang Pak Dr. Muammar Bakri LCMA ini di dunia akademik menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Oh, UIN Alauddin Makassar. Kemudian beliau juga menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Fikriyah Makassar, gitu Pak. Ya. Selanjutnya Wakil Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Makassar. Nah, di posisi di NU ya, beliau sebagai Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Sulsel. Ya. Dan terakhir sekarang karena kegiatan STQ ini, beliau datang ke Maluku Utara Ternate sebagai Dewan Hakim, Ketua Majelis Tafsir dan 30 Juz Ustadz Rahmat. Luar biasa ya. Yang bikin saya agak grogi ini mewawancarai tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah Santrilogi kedatangan banyak tamu-tamu istimewa, mobil khusus. Terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram Haji Muammar telah bersedia untuk kami terima di studio ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah tersendiri buat studio kami ini. Ya, baik. Mungkin kita bisa mulai ngobrol-ngobrol santainya. Ya, santai aja. Santai. Pertama kita akan bahas terkait apa ya, Ustaz? Ya, karena ini musimnya tuan rumah STQ ya, gelaran yang langka ini untuk pertama kali STQ diadakan di Maluku Utara, levelnya nasional. Ya. Levelnya nasional. Saya membaca profil Kiai ini kayaknya sibuk sekali Kiai. Kira-kira bagaimana membagi waktunya itu dengan ada dekan, terus imam di Masjid Al-Markaz, terus lagi harus jadi Dewan Hakim dan memimpin majelis tafsir dan 30 juz, itu kira-kira bisa membagi waktu. Ya, baik. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi ajma'in wa ba'd. Memang kalau dengar tadi ya cukup banyak juga ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang belum disebut. Iya. Tapi saya kira itu semua menyatu dalam satu pengabdian keumatan. Jadi beririsan sebenarnya, dan ketika kita mengerjakan satu pada satu jabatan, maka tentu hal-hal yang terkait dengan keumatan itu sudah bisa di-cover dalam kegiatan-kegiatan itu. Taruhlah misalnya ketika memberi pengajian di masjid seperti Al-Markaz, lalu kemudian dinikmati dakwah itu melalui media, ya tentu juga sebagai bentuk perwujudan perkhidmatan di umat, bisa melalui Majelis Ulama misalnya, atau Nahdlatul Ulama. Ya tentu pendengar dan pemirsa yang basisnya adalah umat,
maka satu kegiatan bisa tercover dalam banyak segmen-segmen. Ya, jadi saya kira tentu kita berharap apapun posisi kita, ada pengabdian-pengabdian ya keumatan yang menjadi visi besar kita. Apalagi misalnya santirologi, dan saya berterima kasih serta sangat bergembira. Ya, saya tidak pernah bayangkan kalau saya masuk di studio ini, saya hanya berpikir hadir di Sofifi, menjadi Dewan Hakim, setelah itu balik ke Makassar, tapi ternyata transit dulu di santriologi ini. Sehingga saya menikmati, dan sebagai bentuk juga, bentuk perwujudan kita, bagaimana menyiarkan dakwah-dakwah ini. Jadi ini bagian dari syiar. STQ, MTQ itu adalah syiar. Studio santriologi dengan kekhasan dakwanya melalui visi misinya itu juga adalah syiar. Dan kata Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, yang memfasilitasi, yang mendukung syiar-syiar Allah, maka itu adalah cerminan dari hati yang bertakwa. Syiar itu ada dua macam. Ada syiar formal seperti misalnya haji, sholat Jumat, puasa, Ramadan, dan seterusnya. Tapi ada juga syiar yang dikondisikan dengan adat budaya tertentu. Misalnya tadi STQ yang diadakan di Sofifi, Maluku Utara. Atau ada syiar-syiar yang lain, lomba MTQ, atau syiar seperti ini. Nah, itu juga masuk dalam ayat ini. Artinya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya syiar, maka itu adalah cerminan dari ketakwaan hati seseorang. Saya kira teman-teman di santriologi ini, yang motivasi utamanya itu dulu. Ya. Kemudian ini ada hal yang menarik ini Pak Kiai, yang sekarang masyarakat banyak yang bertanya-tanya, gelar perhelatan STQ ini bedanya dengan MTQ, katanya itu seperti apa itu Pak Kiai? Mohon ada penjelasan mungkin? Ya, baik. Jadi MTQ itu musabaqah tilawatil Quran. STQ seleksi tilawatil Quran. Bahkan sekarang ditambah dengan hadis, STQH. Nah, setiap 2 tahun itu dilakukan. Jadi MTQ setiap 2 tahun, STQ saya kira praktis. Lomba-lomba itu setiap tahun diadakan. Jadi kalau tahun ini STQ, maka tahun depan itu MTQ. Dan itu digilir di beberapa provinsi. Ya. Nah, sekarang ini kita ada di Maluku Utara, STQ yang ke-26, STQH. Nah, bedanya apa? Kalau MTQ itu musabaqah tilawatil Quran, melombakan banyak bidang, banyak cabang. Ya, jadi ini juga merupakan wujud bahwa Al-Quran itu selain buku mukjizat, kitab yang nilainya mukjizat, yang di situ ada pendekatan-pendekatan ilmiahnya, tapi juga ada pendekatan-pendekatan seninya. Nah, ini lomba-lomba seni, misalnya ada lomba tilawah, mengaji, ada lomba tahfidz, ya, hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz, 5 juz, 10 juz, 30 juz. Ada lagi plus tafsir. Ya. Ada lagi semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Misalnya cerdas cermat, fahmil Quran. Ada lagi syarhil Quran. Ini di MTQ. Ya, MTQ. Jadi cabang-cabang lombanya itu banyak sekali. Kaligrafi. Ada ceramah syarhil Quran. Ada lagi misalnya tadarus, macam-macam, ya, lomba-lomba yang bisa dihasilkan dari Al-Quran itu. Nah, itu diperlombakan di musabaqah. Tapi kalau STQ itu hanya terbatas pada 30 juz, 20 juz, 1 juz, kemudian ada 5 juz, jadi tahfidznya
sebatas tahfidz, kemudian ada tafsir, itu pun tafsir bahasa Arab. Nah, kalau di MTQ itu ada tafsir bahasa Indonesia, ada tafsir bahasa Arab, ada tafsir bahasa Inggris. Nah, kalau di STQ hanya ada bahasa Arab. Lalu kemudian yang ada tilawah hanya remaja, hanya dewasa. Dewasa saja. Ya, dewasa. Dan anak-anak juga ada. Tapi kalau di MTQ ini sampai tunanetra juga diperlombakan. Iya, hampir semuanya. Ya, cuma untuk STQ ini sudah ada tambahan lagi lomba hadis. Jadi hadisnya ada yang sampai 500 hadis, ada yang 100 hadis dengan sanad dan menyebutkan nama-nama sanad-sanad sampai 57, kemudian periwayatnya, itu peserta itu hafal semua itu. Jadi sisa mencari yang mana terbaik bacaannya, hafalannya, fasahanya dan seterusnya. Inilah yang diperlombakan di STQ. Jadi MTQ itu banyak cabangnya, tapi STQ hanya terbatas. Kenapa demikian? Karena kan setiap tahun ini ada permintaan untuk mengikuti lomba secara internasional. Nah, karena itu biasanya lomba-lomba yang diminta itu memang hanya sebatas tafsir bahasa Arab, kemudian 30 juz, kemudian qari dewasa, ya, sehingga praktis memang tiap tahun harus disiapkan generasi-generasi itu untuk mewakili Indonesia di pentas internasional. Ya, sementara kalau MTQ ya kita tambahkan itu lomba-lomba tadi. Berarti letak perbedaannya di jumlah cabang perlombaan. Ya, ya. Dan semua diawali di tingkat kecamatan ya Pak, ya, sampai di tingkat nasional, baik MTQ maupun STQ. Ya, jadi itu berjenjang ya. Berjenjang, dan memang LPTQ mensyaratkan, menganjurkan setiap LPTQ yang ada di provinsi sampai kabupaten kota itu memperlombakan terlebih dahulu secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, sehingga bibit-bibit generasi-generasi yang memiliki kemampuan, bakat seni Al-Quran itu betul-betul bisa kita peroleh dari bawah masyarakat. Ya. Ya, tadi menarik disebutkan sempat musabaqah internasionalnya ya. Kalau di level internasional itu kan Indonesia cukup berbicara banyak dari generasi ke generasi. Tidak ada Haji Muammar yang sangat melegenda itu ya. Iya, ya. Kalau di masjid-masjid itu pasti familiar. Terus banyak lah kori-kori internasional, termasuk yang era-era milenial juga lumayan tampil. Bahkan di Maluku Utara juga ada kori internasionalnya, Hajah Jihadiyah Badar yang dari Tidore itu pernah. Nah, Indonesia sering begitu juara internasional. Kira-kira apa yang menyebabkan di level internasional itu diperhitungkan Indonesia untuk tilawah? Ya, ya betul. Ya, karena kita berhasil melakukan perhelatan di tingkat nasional, sehingga kemampuan-kemampuan hasil dari MTQ STQ itu betul-betul bisa melahirkan qari hafidz yang memiliki kemampuan untuk itu, bakat seni dengan berbagai talenta yang berkaitan dengan seni Al-Quran dan hafalan serta pemahaman Al-Quran, sehingga utusan Indonesia tidak mengecewakan. Apalagi jumlah masyarakat Indonesia 200 juta sekian. Tentu potensi-potensi besar ini, kekuatan yang sangat besar, lebih mudah kita menyeleksi yang terbaik dibanding misalnya satu negara kecil yang jumlahnya hanya sedikit, terbatas. Tentu SDM itu kurang. Nah, kita ini jumlahnya banyak, sehingga jumlah yang banyak itu seharusnya melahirkan banyak SDM. Ya, banyak SDM. Ya, jangan sampai misalnya kita jumlahnya banyak, tapi secara kualitas itu tidak mampu berbicara. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya Indonesia kalau untuk Al-Quran itu diperhitungkan. Bahkan Uni Emirat Arab misalnya sebagai negara Arab itu melirik untuk jadikan imam-imam itu dari Indonesia. Iya. Ya, kenapa? Ya karena Indonesia pertama dikenal dengan negara yang wasati, moderat,
ya sudah terjamin dari sisi wasatiyahnya. Nah, kemudian kedua, akhlaknya cukup bagus dan bacaannya tidak kalah lah dengan bacaan-bacaan lidah-lidah orang Arab gitu. Jadi dari manapun itu asal daerahnya orang Indonesia, apakah misalnya dari Makassar, dari Jawa, dari Bima, dari Maluku, dari dari Sofifi, dari Ternate, tapi ketika membaca Al-Quran itu sudah tidak ketahuan apa ini orang Arab atau orang Indonesia, apa ini orang Arab atau orang Ternate gitu. Ya, itu karena kita Indonesia ini, ya alhamdulillah, soalnya Islam berhasil dibawa oleh para ulama-ulama dahulu yang masuk di Nusantara ini dengan Islam yang diterima oleh masyarakat Nusantara waktu itu. Nah, untungnya Islam yang masuk, yang membawa itu bukan Islam yang radikal, tapi Islam yang penuh wasatiyah dan nilai-nilai kearifan lokal itu bisa tetap terjaga. Dan karena itu musabakah di Indonesia ini lestari karena ya ulama-ulama kita itu menganggapnya bahwa itu bagian syiar dan diterima oleh kearifan-kearifan lokal kita. Jadi semua daerah-daerah siap menerima. Nah, khawatirnya memang kalau nanti pemahaman keislaman itu berubah, lalu syiar-syiar seperti ini dianggap itu sesuatu yang bid'ah dan macam-macam. Nah, ini yang berbahaya. Nah, selama pemahaman keislaman yang wasatiyah ini kita rawat dengan baik, maka saya kira MTQ, STQ bisa lestari. Iya. Ya. Memang kita lihat sekarang Pak Kiai, potensi-potensi masyarakat ini kan, terutama yang dalam bidang Al-Quran ini cukup ini ya, terkenal ya di ya bukan nasional lagi tapi internasional. Nah, selanjutnya mungkin Pak Kiai, ini ada pertanyaan juga yang kemudian menarik. Pak Kiai Muammar ini kan Dewan Hakim tafsir ya. Nah, bagaimana Bapak melihat pembinaan kader-kader dalam bidang itu? Misalkan, apakah dari tahun ke tahun memang sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, atau bagaimana Pak Kiai melihat selama perhelatan STQ ini? Ya, memang khusus untuk tafsir, kalau kita perhatikan, memang saya kira masih perlu pembinaan yang intens. Ya, kenapa? Standarnya mudah saja diukur. Misalnya STQ tahun lalu itu nilai maksimal berapa? Kemudian sekarang nilai maksimal untuk tafsir itu berapa? Artinya nilai peserta itu bisa menentukan kualitas peserta. Kalau nilai peserta taruhlah misalnya di atas 95 dan punya banyak saingan-saingan yang berdekatan nilainya, berarti kualitas peserta semakin membaik. Tapi kalau ternyata peserta itu nilainya 90 ke bawah dan hanya sedikit nilai-nilai yang tinggi, maka peserta itu di daerah-daerah itu belum maksimal pembinaan. Nah, khusus untuk tafsir ini memang saya kira menjadi tantangan tertentu karena selama ini di pesantren-pesantren lebih fokus pada tahfidz, belum pada pembinaan tafsirnya. Ya. Baik, itu tadi saya sempat yang disebutkan Pak Kiai tadi. Saya berapa kali memantau itu situs tim penilai dan tampil khusus tahfidz itu, saya melihat rata-rata di atas 90 semua. Itu sebagai Dewan Hakim itu kira-kira ada nggak dilema untuk memutuskan wah ini yang paling berperan dalam menentukan penilaian itu kira-kira bagaimana tuh Kiai? Ya. Soalnya kan rata-rata 90 saya lihat. Cuma beda koma aja. Iya, beda koma belakang kayak 30 juz, 20 juz, 10 juz. Lumayan itu kendalanya cuma. Jadi satu bidang penilaian itu ada 3 hakimnya. Kalau misalnya di tahfidz 30 juz atau 1 juz atau 10 juz, situ ada 3 komponen dinilai. Pertama, tahfidznya sendiri, ini angkanya 50. Jadi kalau tidak ada belnya berarti
peserta itu berhak mendapatkan 50. Nah, kemudian ada pasaha ini nilainya 25. Ada juga tajwid 25. Dan ini masing-masing punya item-item pengurangan nilai. Artinya kalau pasahanya bagus, pasaha terdiri dari suara, irama, tawakufnya, wakafnya dan seterusnya. Nah, kalau ini maksimal berarti 25. Kalau tajwidnya juga bagus, tidak ada salahnya, ya makharij hurufnya, sifatul hurufnya dan segala macam juga punya angka 25. Jadi kalau sempurna berarti peserta itu boleh mendapatkan 100. Tapi kan belum pernah kita lihat ada peserta dapat 100 ya. Paling 99, ya 98, 95. Nah, tapi kalau misalnya memang peserta ini perfect, ya tidak ada salahnya. Tidak ada larangan itu memberikan angka 100. Nah, cuma memang karena 3 ini penilai, maka nilai yang sudah tampil di layar itu sudah nilai kesempurnaan juga. Artinya sudah nilai tidak salah, sebab kalau misalnya ada 3 dewan hakim memberikan penilaian, taruhlah si hakim A itu kasih nilai 95. Lalu hakim B kasih nilai 90. Lalu hakim C memberi nilai 80. Berarti kan ini jarak intervalnya luar biasa. Luar biasa selisihnya. Ya, sehingga kita tetapkan kalau ada perbedaan itu tidak boleh lebih dari 2. Jadi yang tinggi harus turun, yang turun harus naik, ketemunya di tengah-tengah. Nah, sehingga semua bidang itu harus 3 dewan hakimnya supaya ada satu pembanding. Ya, karena kan juga dewan hakim yang namanya manusia, mungkin lagi capek, mungkin lagi kurang sehat misalnya. Nah, itu sehingga dewan hakim itu ya harus jumlahnya 3. Tapi secara umum kualitas semua karena ini sudah tingkat nasional, sudah tingkat nasional, sudah melewati tahapan seleksi di kecamatan, sampai di provinsi, sampai di tingkat nasional gitu. Jadi sudah sangat objektif lah untuk dewan hakim. Soalnya dewan hakim juga diawasi pengawas dewan hakim yang diketuai Prof. Nasaruddin Umar itu ya. Kemudian untuk selanjutnya Pak Kiai, di cabang Pak Kiai sendiri ini yang mendominasi ini dari daerah mana kira-kira Pak Kiai kemarin? Atau yang tampil sebagai juara begitu di juara umum? Bukan, di bidangnya Pak Kiai. Untuk tafsir. Tafsir itu yang juara 1 kemarin kan ada DKI, kalau tidak salah DKI. Kalau mufasirannya ada dari Sulawesi juga, ada dari NTB juga. Jadi merata ini kekuatan tafsir di Indonesia ini merata. Ada di belahan barat Indonesia, ya, Sumatera ada, di tengah, di Jawa juga banyak, di timur juga ada, gitu. Jadi berimbang lah. Oh iya. Untuk wilayah-wilayah itu, kalau saya perhatikan kan, daerah-daerah yang lumayan dominan selain Jawa itu kan ada Sumatera Utara, terutama Sumatera Barat sempat juara umum. Terus bergeser lagi ke tengah itu Sulsel, Nusa Tenggara Barat, itu kafilah-kafilah yang lumayan diperhitungkan. Kalau Pak Kiai melihat di posisi bagian timur, Maluku Utara yang timur sekali ya, apalagi Papua, itu perkembangannya bagaimana untuk mengimbangi Jawa dan Sumatera serta Sulawesi? Belakangan ini di beberapa event nasional MTQ, STQ, nama Papua Barat, Papua itu sering didengar, ya terdengar itu finalisnya. Jadi peserta-peserta dari Papua Barat, Papua, ya itu juga bermunculan sudah. Ya, sekalipun memang kalau mau dilihat orangnya hanya 1-2 yang Papua benaran gitu. Ada yang Papua pendatang gitu. Tapi Papua pendatang juga sudah lahir di sana. Jadi kan banyak para pendatang dari Jawa, dari Makassar yang sudah tinggal di Papua. Lalu kemudian karena sudah banyak juga pesantren-pesantren di Papua, di situ ada pembinaan sehingga mewakili daerah Papua, dan itu sudah sering terdengar. Pembinaannya juga cukup intens, dan pemerintah daerah setempat itu perhatian
sekalipun misalnya daerahnya atau pemerintahnya ada yang non Muslim, tapi alokasi untuk pembinaan LPTQ itu luar biasa juga. Ya bahkan mungkin mengalahkan ya budget alokasi yang mereka siapkan di daerah seperti Papua, Papua Barat itu mungkin mengalahkan daerah-daerah lain. Ya, ya artinya inilah nikmatnya Indonesia. Ya, jadi sebenarnya sudah kita tidak rasakan antara mayoritas dengan minoritas. Kita menyatu dalam satu kebangsaan. Ya, dan semuanya bisa saling membackup dalam hal-hal syiar. Ya, taruhlah misalnya kemarin di sini, menurut Pak Gubernur, ternyata yang menyanyikan Mars MTQ, Mars STQ itu saudara dari umat Kristiani yang menyanyikan Mars STQ-nya gitu. Artinya selama dalam syiar ya tidak masalah. Ya, saya lihat juga di pawai kafilah itu ada rombongan dari gereja Katolik. Oh iya. Ikut meramaikan juga. Mungkin yang terakhir Pak karena sebagai Dewan Hakim tentu sudah hadir di berbagai event baik MTQ maupun STQ. Kira-kira ada tidak kesan yang paling berkesan untuk Pak Kiai saat menjadi Dewan Hakim atau ya mengikuti STQ dan MTQ? Apa kesan yang paling diingat di event itu? Ya, kesan yang paling terasa itu kita bisa berkumpul dengan para pemerhati Al-Quran. Itu yang saya kira susah dipertemukan. Ya, jadi artinya kita ketemu secara nasional ini para penggiat, pemerhati dan praktisi Al-Quran dari seluruh Nusantara, dari seluruh provinsi, itu momennya di STQ MTQ. Itulah yang sebenarnya mahal. Ya kalau yang lain saya kira ya bisa diukur lah. Tapi yang tidak bisa diukur itu ketika ketika bertemu dengan para pemerhati, para pencinta Al-Quran, ya penonton itu kan luar biasa itu. Ya artinya kita ini bersaudara karena Al-Quran, gitu. Ya itu yang apalagi kalau misalnya pemerintah setempat punya perhatian yang luar biasa seperti ini Maluku Utara ya, karena kebetulan gubernurnya seorang kiai, maka tentu perhatiannya kepada Dewan Hakim, kepada ofisial, kepada apalagi pada peserta itu luar biasa juga kelihatannya. Iya betul sekali. Ya, bahkan kalau kita dijamu di rumahnya, yang mengangkatkan piring beliau sendiri yang membagi-bagi piring ke peserta ke kita ini. Jadi saya kira ini artinya perhatian pemerintah itu luar biasa pada Al-Quran. Ya. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan ke masyarakat, para peserta dan semua kaum muslimin masyarakat Indonesia tentang Al-Quran. Ya, melalui studi ini saya menyampaikan bahwa kita ini umat Islam bisa jaya di mata Allah dan tentu juga di mata umat ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran lah yang akan menjadi syafaat nanti hari kemudian, sehingga yang perlu kita bersahabat dengan Al-Quran. Sehingga kita bisa, ya tentu sebelum mengamalkan kita harus lebih banyak membacanya, sehingga kita sudah akrab dengan Al-Quran. Ya, kita harapkan nanti Al-Quran menjadi teman kita, bukan justru menjadi lawan kita di akhir. Amin. Saya kira kita masih ingin berbincang banyak ya Pak Kiai, tapi karena waktu yang membatasi kita, Pak Kiai juga akan berangkat kembali ke Makassar Pak Kiai. Sebentar mungkin di jam 3 kalau tidak salah. Terima kasih Pak Kiai. Ya, makasih. Selamat sukses dan terus berjuang ya untuk umat. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa hadir kembali. Ya, insyaallah. Untuk memberikan macam pengalaman, berbagi pengalaman dan sebagainya. Baik, sahabat Santrilogi dimanapun berada, itu obrolan santai kami bersama Kiai Haji Dr. Haji Muammar Bakri, LCMA, Imam Besar Masjid Al-Markaz, Sulawesi Selatan. Jangan lupa like,
subscribe dan share video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.